Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di penghujung pergantian tahun, sebuah momentum yang sering kali disikapi manusia hanya dengan euforia, pesta dan perayaan. Padahal bagi seorang mukmin pergantian waktu bukanlah momentum hura-hura, tetapi momentum muhasabah, saat untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, sudah sejauh mana perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dunia yang berganti adalah pertanda bahwa perjalanan kita semakin dekat pada penghujungnya, penghujung yang akan menjadi awal dari fase baru kehidupan kita yang bernama akhirat. Semakin bertambah umur dan usia kita, maka semakin berkuranglah jatah masa kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-44, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yukallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah mempergilirkan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Pergantian siang dan malam, pergantian bulan dan tahun bukan sekedar fenomena alam belaka, akan tetapi ia adalah alarm iman bagi orang-orang yang berakal, alarm yang mengingatkan bahwa umur kita terus berkurang, jatah hidup kita terus menyusut, dan kesempatan untuk beramal soleh terus menyempit. Tidak terasa setahun telah berlalu. Hari-hari yang dulu kita rencanakan kini hanya tinggal kenangan. Banyak yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita yang mungkin di awal tahun masih bersama kita, dan kini mereka telah berada di alam kubur menunggu keputusan Rabb mereka. Lalu kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa bukan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sabdanya, kana fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abirin sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Orang asing tidak akan sibuk menghias tempat singgahnya. Seorang musafir tidak akan terlena dengan keindahan persinggahannya, karena ia sadar ada tujuan besar yang sedang ia kejar. Namun yang demikian, hari ini kebanyakan manusia justru sering lupa fakta dan kenyataan ini. Kita hidup seakan-akan dunia ini halaman abadi kita. Kita mengejar tren yang silih berganti. Kita ikut arus. Kita larut dalam budaya yang bukan berasal dari iman dan wahyu. Kita larut dalam perlombaan dunia yang tak ada habis-habisnya, tak ada puas-puasnya, hingga kematian datang diam-diam tanpa peringatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di penghujung tahun. Bagi orang yang beriman, ini bukan sekedar pergantian angka di kalender belaka. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umur kita sedang dikurangi, jatah hidup kita sedang dipotong, dan kesempatan bertaubat semakin sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fatir ayat yang ke-37, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sehingga cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan telah datang kepada kalian suatu peringatan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa peringatan
di dalam ayat ini mencakup bertambahnya usia, rambut yang memutih, tubuh yang melemah, dan wafatnya orang-orang di sekitar kita. Semua itu adalah alarm kematian. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anehnya semakin sering kita melihat kematian, justru semakin jarang kita mengingat mati. Kita mengantar jenazah, tapi kita lupa bahwa suatu hari kita sendiri yang akan diusung, yang akan diantarkan jenazah kita. Kita menyolatkan mayit, tapi lupa bahwa suatu hari nanti orang lain yang akan berdiri mensolati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadil ladzat," perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Disebut pemutus kenikmatan karena kematian memotong semua ambisi dunia, jabatan berhenti, harta ditinggal, nama besar dilupakan, yang tersisa hanyalah iman dan amal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, coba kita jujur bermuhasabah. Berapa banyak rencana dunia yang kita susun dengan serius, tetapi rencana untuk akhirat kita tunda-tunda. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk hiburan, sementara Al-Quran jarang kita sentuh. Berapa banyak dosa yang kita anggap sepele, padahal bisa jadi itulah sebab buruknya akhir hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sangat menakutkan, innamal a'malu bikhawatihima, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Bukan siapa kita di masa lalu yang paling menentukan, akan tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup. Bukan seberapa lama kita saleh, akan tetapi apakah kita mati dalam ketaatan atau mati dalam kelalaian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kami sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dan wabil khusus pada teman-teman sekalian di luar sana yang masih merayakan tahun baru, mari segera kita berbenah diri agar tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum paham agama. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dan berbenah diri agar di hari kedepannya kita masih mempunyai waktu untuk melakukan berbagai amal-amal kebaikan. Demikian yang kami sampaikan dan kami akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.